Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Andre Waalaikumsalam kumaha. Alhamdulillah pangestu kumaha sawalerna Kang Oka. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih ini ya mau mengabulkan permintaan saya ngobrol sama salah satu idola saya di SMP. Alhamdulillah. Saya tuh masih nyimpen fotonya Andre loh. Fotonya serius? Bener ada 2 itu kan dulu saya minta kayaknya hampir semua orang diminta foto dan jarang yang ngasih sih ya. Tapi Andre itu termasuk yang ini. Dulu kan pembalap ya. Dan pembalap, ya dulu pembalap. Sampai sekarang pembalap masih pemuda berbadan gelap. Dari SMP itu kita kan SMP ya. SMP sama Ya. Kang Ridwan Kamil juga ya. Udah dari SMP itu terus kemana? Dari SMP 2 tuh Kang Andre kemana aja sekolahnya? Saya sempat di SMA BPI dulu. Jadi karena saya waktu itu lagi balapan tuh, begitu masuk SMA, harusnya kan saya masuk SMA 1. Keterima di SMA 1. Cuma saya lagi ada kegiatan balapan di luar kota, jadi lupa harus daftar ulang kan, sama kirain itu masih libur gitu kan. Waktu balap itu, wah kaget, anak-anak udah pada sekolah teman-teman kan, udah pada pakai seragam, saya belum. Pulanglah kita ke Bandung tuh habis selesai balapan tuh. Nah tanya sama teman-teman, wah udah masuk BPI aja dulu. Sebenarnya NEM kita kan masuk tuh ke SMA 1. Nah, masuklah BPI daripada di setelanku sepuh kan. Masuk BPI, begitu dari BPI, saya ke SMA 1 main. Ada nama saya di pintu kelas tuh. Di SMA 1 Dago. Tahu ibu saya begitu saya udah masuk BPI, udah ngapain di Bandung, temenin mama, udah tua, temenin di Jakarta. Nah, pindahlah ke SMA 3 Jakarta. Dengan prestasi basketnya, jalur prestasi basket. Di tes 3 point gitu ya sama guru olahraganya, sama Pak Tamrin, guru olahraga di SMA 3 Jakarta. Masuk semua alhamdulillahnya. Jadi langsung masuk tim basket SMA 3 bareng sama Nandia. Hafal Nandia? Oh iya, tahu Nandia. Nah, bareng dulu tuh. Pemain voli bukannya Nandia? Iya, betul, pemain voli. Nah, yang masukin saya di SMA 3 tuh salah satu kenalinnya tuh Nandia ke SMA 3. Ada tim basketnya, bekas tim basket di SMP 2 juga. Dia bilang, nah, aku di SMP 2 tuh pemain cadangan basket juga. Lu ya kali ini, ya udah lu coba aja dulu. Pas cobain 3 point, alhamdulillah berapa kali masuk terus. Udah diterima. Sekelas sama pasti idolanya Kang Oka juga lah. Sofia Lacuba. Oh gitu? Terus ada, iya sekelas tuh. Saya ngalamin dibully tuh sama cewek-cewek. Aku bawa tisu terus ya? Iya, kalau zaman sekarang udah pakai masker tuh dulu mah. Gitu. Ngacai. Sampai ngacai gitu. Terus sama istri politikus mantan ketua umum Golkar tuh Desti. Itu sekelas tuh yang sekarang di Sukamiskin. Itu istrinya sekelas sama saya. Nah, udah di SMA 3 masuklah ke STI Perbanas saya. Oh iya, sekolah seleb terus berarti-nya. Ya, bener kejebak sekolah seleb kumpul. Nu gampang asup lah pokoknya mah. Ya udah masuk sekolah, nu penting sekolah sama ya nambah banyak teman lah alhamdulillah ya. Karena saya sambil sekolah kan udah kerja. Waktu SMA 3 juga terpaksa harus kerja karena ekonomi kan lagi nggak bagus waktu itu orang tua. Jadi ya udah saya sambil nyambi kerja di advertising, suruh jadi marketing. Jadi pulang sekolah tuh kebetulan saya kerja di Cis Plaza sama Pak Tamrin Lubis, dia orang Angkasa Pura, dia bikin iklan di bandara-bandara tuh, TV pertama yang ada iklan di TV di bandara-bandara tuh dia. Saya suruh cari iklan gitu. Sambil sekolah SMA tuh, sambil tetap kontrak balap jalan terus kan, saya kontrak sama Baygon, sama Aero, terus sama Gudang Garam. Jadi bisa menghidupi itu dari balap gitu. Bisa nambah banyak temen, yang lain mah kan ya orang tua gitu ya. Kebetulan alhamdulillah saya pas orang tua saya ekonominya lagi kurang baik, saya dapat support dari sponsor-sponsor lah. Jadi masih tetap balapan sampai saya punya anak 2, tahun 2002 saya berhenti. Gitu. Pas anak saya resep balap karena berat kalau
saya doang kan disponsorin, kalau anak kan saya harus sponsorin anak. Saya bilang, tuh agak berat gitu. Udah serba mahal kan habis Krismon ya. Kalau habis Krismon itu semua masih ngencengin ikat pinggang. Nah, berhentilah kita balapan gitu. Sambil balapan tapi saya masih dagang peralatan otomotif, jualan helm, spare part kayak gitu-gitu. Kok tahu saya jualan kaos, Kang Oka? Enggak, dulu kan inget nggak waktu kelas 2I itu kan yang mau bikin, tapi justru dulu tuh Pak Rohman yang dapat, terus tapi karena nggak puas Kang Andre tuh bikin sendiri kan. Nah kalau yang waktu kelas 3 kan pada kaosnya dari Kang Andre kan, semua waktu kelas 3. 3 apa sih dulu tuh? 34. Aku kan 38, Kang Andre kan 34 gitu ya. Iya, itu bisnisnya masih enggak? Masih, tapi sekarang saya udah 2 tahun lah nggak main kaos, tapi kadang-kadang kaos ya main untuk perusahaannya sendiri. Karyawan lah, ya, karyawan punya usaha kaos, ya bikin untuk perusahaan gitu. Kaos-kaos seragam kayak gitu. Kalau saya sendiri udah nggak, sama sekali udah nggak. Terakhir waktu kampanye 2014 lah, kita masukin ke beberapa partai. Nah dari situlah kita kenal sama beberapa politikus itu ya, penjambat itu. Kita kan bukan politikus. Sekarang tuh kerjanya apa? Saya bantu UMKM, terus Carwash saya masih, terus saya bisnis tourism juga. Terus saya mencoba untuk membuka lowongan pekerjaan. Kebetulan alhamdulillah banyak teman-teman lah yang orang Indonesia yang kerja di Eropa, di Amerika, yang udah jadi chef di Amerika. Kemarin di New York juga kita ketemu. Nah mereka, ayo tarik-tarikin, jangan orang Indonesia ini jadi TKI, TKW yang hanya jadi buruh katanya. Nah, yang penting ada minimal D3 ditarik. Nah kita ya bantu-bantu support itulah. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk menyalurkan itu, tapi tanpa bayaran apapun. Benar-benar, ayo lu kerja di sana lagi, ada lamaran gitu. Kalau ke beberapa negara kita masukin komoditi, Kang, ada kopi, ada furniture, itu mah rutin lah. Bantuin teman juga, dapat fee juga. Jadi kadang-kadang jadi broker juga. Gitu. Yang penting halal, bisa hidup lah. Gitu. Palu gada lah pokoknya ya. Setengah pulau gada lah. Setengah pulau gada. Hari ini teman-teman SMP atau SMA, teman sekolah ada yang pernah dilibatin nggak sama pekerjaan sekarang? Ada apa? Ada yang dilibatin. Kalau dulu kan kayak siapa kok Khaled itu sebenarnya kayaknya nginep di tempat Pak Andre ya dulu tuh ya. Itu tuh ya sampai masih terus atau enggak? Sampai saya dulu sih sama Khaled sampai tahun 2000 ya. Sampai tahun 2000 terus udah nggak ada. Terus kemarin habis reuni pertama kita ada beberapa teman masuk dari perusahaan kita. Nah, terus bujangan-bujangan kolot kan, bayangkan umur 40-an belum narikah. Nah alhamdulillah begitu udah punya jodoh ya mandiri gitu. Ada yang pergantian dulu ke saya, sekarang ada yang di Revi, tahu kan Revi, Bang Don. Nah ya muter-muterin teman-teman juga alhamdulillah. Masya Allah ya. Iya ya, itu satu juga itu kan kayaknya lihat perkembangan sekarang Kang Andre juga kayaknya lebih religius. Ada ini nggak sih, ada kejadian spiritual gitu nggak yang bikin lebih banyak dekat? Lah. Oh banyak. Naon atuh ngadongeng hiji dua. Alhamdulillah dapat teguran-teguran dari Allah yang ya membuat kita harus bersyukur sama sedekah lah ya. Yang diingatkan itu kita nggak boleh takabur, terus ya bisa semampu kita bisa berbuat untuk orang banyak lah. Itu aja. Walaupun itu cuma ilmu ataupun ya sedekah itu macam-macam lah. Nah saya diajarin sama guru-guru Iqra saya, kalau guru-guru ngaji kayaknya terlalu berat. Sama guru-guru Iqra saya banyak diajarin lah. Saya alhamdulillah setiap dalam kesusahan tuh ditemuin sama ulama-ulama, ustadz-ustadz yang baik. Terus kan kita juga balance-nya harus kumpul sama orang-orang baik juga, supaya batinnya diisi lah. Alhamdulillah sama beberapa kiai sama beberapa ustadz di desa, di kampung-kampung tuh kita tersiram lah bahwa kita harus bersyukur sesusah apapun. Ya sebisa mungkin senyum aja terus. Dan susah kita lihat ke orang lain kan kita kesian orang lain jadi stres lihat kesusah kita. Iya makanya kalau lagi
mau lagi rapat, lagi meeting mah nggak pernah posting. Saya postingnya kesenang ya, biar Oh gitu, termotivasi. siap. Oh gitu ya, kiatnya ya. Kan ada juga apa namanya kayak media sosial tuh jadi kayak tembok ratapan ya. Kayak apa namanya orang kayaknya Kang Ari termasuk bukan yang begitu ya. Yang apa Jangan sharing yang ya, senang-senang aja pokoknya. ya kalau mungkin kita ngasih yang kayak ya siraman-siraman rohani sih bagus ya kalau saya. Tapi kalau udah jadi tembakan ratapan, kayaknya seluruh dunia lihat nggak pantas, nggak bagus, membuka aib ratapan-ratapan. Nanti yang takutnya kan ada yang tersindir salah orang, padahal maksudnya kita nggak kesana gitu kan. Iya, benar. Terjadi kan dari media sosial, orang yang baper gara-gara tembok ratapan kita malah jadi sangka ke keluarga, padahal kita maksudnya self reminder gitu kan. Iya, betul. Itu aja sih. Dari situ saya bilang, wah media sosial saya selain aja promosi, ada sedikit dakwah, ya pelan-pelan lah, nanti terlalu dakwah, nanti sangka radikal saya nggak enak juga kan. Tapi ini ya, Kang Andre kayaknya Kang Andre tuh ini ya hidupnya seimbang ya antara apa namanya duniawi, ukhrawi sama keluarga, pekerjaan. Jadi kadang-kadang memang saya lihat kalau bekerja juga bawa keluarga ya ngariung terus gitu. Itu apa kiatnya? Ya, kekuatan, salah satu kekuatan yang ngedorong saya, moral saya kan keluarga, anak istri, maupun karyawan-karyawan saya kan udah kayak keluarga yang membuat kita kuat, nggak boleh menyerah, terus ya harus fight terus dalam kehidupan itu ya keluarga dan karyawan-karyawan saya yang udah seperti keluarga. Lihat mereka tuh energi buat kita gitu, bahwa kita nggak boleh lemah, harus fight terus cari rezeki di jalan Allah gitu kan. Itu aja sih sebetulnya yang membuat kita kuat, tambah banyak ngumpul silaturahim lah kayak sama Kang Oka gini, membuat kita harus tetap tegar. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang masih ya dampak CRT aja dulu lah gitu ya, membutuhkan kita gitu. Yang sedih kan kalau orang minta tolong kita nggak bisa bantu, itu kan sedih gitu. Oh gitu ya. Iya, kalau masih ya bisa semaksimal kita bisa bantu. Tapi kalau hal yang kita nggak ngerti kita harus bantu kan kita bingung. Bukan soal materi atau apa ya. Misalnya bantu, oh saya pengen jadi apa gitu ya. Wah saya nggak punya link ke sana tapi nggak percaya gitu kan. Karena kan kita bukan orang yang nyariin jabatan buat siapa atau mutasi orang atau hire orang gitu. Itu yang bingung kadang-kadang. Nah kita pengen juga punya kesempatan gitu, memberi kesempatan selain untuk orang sekolah sama bisa kerja sesuai apa yang dia mau gitu kan. Ya Kang Oka juga ngerasain lah mungkin di sekitar Kang Oka, saya tuh pengen jadi polisi kumaha carana gitu ya. Saya pengen jadi ahli akuntansi, atau saya pengen jadi artis lah yang zaman sekarang mah ya, atau selebgram, lebih gampang lah gitu kan. Tapi kan mereka jalan ke sana itu banyak yang nggak tahu. Nah kita kan nggak ngerti selebgram teh kumaha sih. Iya. Perbanyak follower itu gimana gitu. Kita nggak ngerti, kita sebatas hobi, senang, bisa sharing gitu aja. Kalau Kang Andre sendiri terlibat ini nggak sih politik praktis nggak? Nggak. Oh, jadi bukan pendukung salah satu parpol atau orang yang ini gitu nggak? Sampai hari ini saya tidak tertarik untuk masuk parpol manapun, boleh dicek. Kalau saya mendukung seorang itu karena ada dukungan dari masyarakat, jadi relawan gitu ya, jadi relawan. Nah terus termasuk sekarang ya punya tugas di antara relawan ini 01, 02 mengakurkan mereka, alhamdulillah udah beberapa terjadi gitu ya. Yang dulu pas saya 01, 02, 01 ya dulur pas saya gitu. Nah kita sekarang jadi satu cair untuk apa ya, bisa berbuat sesuatu buat masyarakat sekitar aja dulu. Kayak misalnya ada pendukung 02 di Garut, pendukung 01 di Garut misalkan gitu ya. Bisa jadi satu, mereka akhirnya bisa ngopi bareng. Nah itulah keindahan kayak gitu yang kita pengen ciptain. Banyak juga program-program pemerintah kan yang harus kita kawal, yang kita tidak harus duduk pemerintahan. Kita duduk sebagai orang luar tapi bisa mengawal program pemerintah nyampe. Kan kalau sekarang nih banyak program pemerintah nggak nyampe karena beda pandangan politik atau takut lebih mencintai dari pusat, jadi budaya punglinya itu belum hilang gitu ya.
atau cari pencitraannya ntar takut hilang, sangka orang bisa gawe damel gitu kan. Nah sebetulnya banyak lah yang masyarakat membutuhkan, kita bisa punya kesempatan untuk menyalurkan itu tanpa harus pakai dana kita sendiri, juga ada peluang itu. Iya. Masya Allah ya, hebat banget. Kang Andre, kalau saya ngelihat ini mah kan pandangan mata orang ya. Maksudnya kayak Kang Andre dari SMP bahagia, tapi ternyata waktu SMP, SMA terpuruk ya ekonomi keluarga kayak gitu ya. Tapi saya ngelihat itu bahagia, terus ini tuh kayak yang dibilang Rano Karno itu loh, kecil bahagia, dewasa kaya raya, terus mati masuk surga. Saya tuh kalau ini pelanggan Patas P21, kalau Oka tahu di Jakarta, itu saya SMA tuh pelanggan Patas P21. Jurusan Ciputat sampai kota. Jadi saya kebetulan dari Pondok Indah pindah rumahnya di Ciputat. Kebayangkan jauh pisannya. Dari perumahan yang ya boleh lumayan lah. Ya, waktu itu Pondok Indah belum semewah sekarang, masih perumahan baru gitu ya. Saya pindah jauh lagi ke Ciputat di daerah Situ Gintung sana. Dekat gudang Depdikbud. Nah, saya tuh naik angkot dulu 1 kali, terus naik bis Patas AC sampai ya Tamrin tuh, Sudirman. Depan Sahid berhenti, nah saya jalan kaki. Itu tiap hari selama SMA sampai lulus. Karena mobil kan harus dijualan kan kayak kehidupan gitu ya. Oh gitu ya. Nah, aku mah tahunya beunghar ti baheula bokoton. Saya mau usaha bangkrut aja udah 3 kali kalau Kak. Benar-benar bangkrut. Hafal Pak Kang Yudi kan, Yudi Ketong. Yudiansyah. Ketua SRC. Ketua SRC, kalau saya kerapi wakilnya. Dia tahu banget saya nggak bisa makan tuh, dia tahu. Saya sampai silaturahim ke rumahnya, alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah itu untuk supaya kita bersyukur ya. Benar-benar nggak bisa makan itu 1 tahun itu saya untuk makan anak istri itu susah. Nanti kapan-kapan kalau Kang Oka kita ngobrol, yang ngalamin itu anak saya nomor 1 nomor 2 ngalamin bapaknya bangkrut selama 1 tahun, benar-benar makan 1 piring tuh berempat gitu, itu ngalamin. Masya Allah. Berarti ini ya, nah itulah maksudnya. Kadang-kadang saya pengen ngobrol kayak gini tuh kan orang tuh ngeliat tuh enaknya orang, padahal sebenarnya setiap orang tuh punya perjuangannya masing-masing ya, punya punya jalannya masing-masing. Kadang-kadang kita kamu mah enak gitu ya kan, kayak gitu. Padahal mah ya sama aja, ternyata setiap orang kan diuji ya. Ya. Dan diuji itu kan untuk meningkatin kita, bener ya. Diuji itu kalau kitanya kuat ya akan naik gitu ya derajatnya, Allah dijanjikan itu. Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita kan. Dan itu saya yakin banget 100%. Nah, saya dari susah itu bisnis kaos lagi tuh. Gitu. Kampanye Pak SBY, waktu Pak SBY pertama jadi presiden tuh. 2008 saya dapatnya 2008 kalau nggak salah. 2004-nya. 2004, nah itu dari belum dapat kaos. Dan saya kan tidak berpartai, kenalan dari Jakarta. Pesen kaos dong, harus jadi 1 bulan, harus jadi. Nah dari situ udah mulai hidup tuh. Dari semua partai saya dapat lumayan banyak. Nah, tapi saya subkon kan, saya produksi sendiri. Nah dari situ lumayan lagi, alhamdulillah. Sampai saya ngalamin tuh jalan kaki dari Lebak Bulus sampai Batavia kota tua Jakarta tuh, itu jalan kaki. Jadi sekarang mah udah apal dikena parfum gitunya. Kalau Jumat Semit ngalaman nyium badan sendiri teh sedang ngareunah kieunya gitu. Terarawas ngalaman lah itu 2-3 bulan. Nah, karena banyak teman ya alhamdulillah sama Allah dikasih jalan gitu. Ketemu teman-teman yang kayak Kang Oka gini udah puluhan tahun nggak ketemu gitu ya, zaman teman SD lagi, bukan SMP lagi, teman SD yang punya taman safari itu. Namanya Han Manangsang. Itu saya ketemu di depan rumah dia, saya lagi minum teh botol mau pulang ke Bandung naik bus. Itu salah satu penyelamat saya juga yang Allah kasih ke saya gitu. Saya mah udah lupa mukanya teman SD itu ya, ketemu anak tua gitu kan. Nah, iyalah teman sejati, salah satu teman sejati yang nolong
ikhlas lillahi ta'ala gitu ke saya, ketemu cuma sekali-kali eta. Bahkan saya dikasih modal sama dia yang dia tidak mau saya kembalikan. Masya Allah. Gitu. Tapi itu mungkin apa namanya buah dari kebaikan Kang Andre, karena Kang Andre juga orangnya baik sih. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Tapi saya yakin lah kalkulator Allah mah nggak akan salah gitu ya. Betul sih, betul ya. Kalkulator Allah mah nggak akan salah lah. Kita sama-sama ngerti keuangan, matematika gitu ya, hitung akuntansi, Kang Oka oke paham lah. Tapi hitungan Allah mah nggak akan salah lah, udah jamin, nggak boleh ragu kita. Ini nih, kalau nasihat buat orang anak muda ya, gimana kira-kira sebenarnya biar sukses atau apa? Sebenarnya kayak akademik itu penting nggak sih? Kalau saya lihat tuh kan, mohon maaf ya, ini mah tadi ini lagi pengamatan saya yang sekilas. Misalnya kalau dibandingin sama Hartanto kan gitu ya, kita mah kan biasa banget gitu, maksudnya ya nggak smart and bright lah gitu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat Kang Andre ini bisa benar-benar sukses kayak gini. Menurut Kang Andre kira-kira ininya apa kiat-kiatnya? Nggak boleh underestimate orang siapapun itu. Saya ngalamin banget. Saya kenal sama Sri Sultan sama Kubuwono, Gubernur Yogyakarta, itu dari tukang beca. Ini kisahnya. Benar. Jadi saya yang nganterin anak saya sekolah bolak-balik, kan saya pernah tinggal di Jogja. Tukang beca ini dipanggilnya sama saya si Elvis karena rambutnya kan pakai gel. Terusnya. Adita Agus itu mah Adita Agus. Herang terus tapi waduh jambul kan Elvis lah, panggilnya Elvis. Baik banget setiap nganterin anak saya sekolah, kita sering ngobrol apa. Bahkan suatu hari dia ngomong, Pak, Sri Sultan mau ketemu saya, kan Bapak pembalap, anak Sri Sultan ini butuh instruktur, katanya. Saya bilang, kamu jangan guyon, saya bilang, jangan main-main. Ayo Pak, saya anterin ke keraton. Dianterinlah saya ke keraton, naik beca, gitu ya. Udahlah kita naik beca main-main ke alun-alun, saya bilang gitu. Dianterin tuh sama dia, naik beca ke sana. Wah, beneran nih. Kirain abdi dalam atau apa. Kenapa saya sering mijetin Sultan. Terus ngobrol udah ketemu nama menantunya tuh Wawan. Anak sama cucunya tuh namanya Marcel kan. Udah ngajarin balap dia. Disitulah saya bilang jangan pernah underestimate siapapun itu. Apalagi muda-muda itu nggak boleh kita lihat kayak ada kasta-kasta gitu ya. Dia ekonominya kurang beruntung dari kita, terus kita untuk udah diajak ngobrol gitu, jangan. Nah saya ngalamin itu beberapa kali, bahkan saya kenal sama tokoh-tokoh itu ya, kadang-kadang datangnya teh lebih keren tukang beca gitunya, padahal dia nyamar gitu. Pejabat-pejabat itu ada yang orang-orang yang punya juga gitu, cuma pakai kaos dalam, kaos kutung gitu ya, celana pendek. Kalau di Bali mah banyak kan gitunya, antara GMZ jeung RCT nggak hiji yang di Bali. Nah, di kehidupan juga gitu. Jadi kita jangan pernah underestimate siapapun itu, latar belakangnya, hargain, siapa tahu itu membawa rezeki yang Allah berikan sama kita. Karena anak muda sekarang agak kurang itunya. Saya respeknya ya. Iya, kalau kita kan dulu diajarin sama orang tua kita ya manners semua, sopan santun, cium tangan orang tua itu kan udah biasa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan anak-anak saya, keluarga saya, keluarga besar perusahaan saya juga masih jaga itulah. Poinnya sopan santun kita, ketimuran kita tetap harus jaga. Bukan berarti kita tidak pede gitu ya. Kita keluar negeri ya kita jauh lebih pede. Ya seperti beberapa tokoh juga kan bilang kita bisa angkat kepala kok sama orang-orang bule. Kita sama-sama makan nasi. Kalau saya lihat di Amerika aja banyak tuh yang gembel-gembel, lebih parah di Amerika dibanding Indonesia. Yang orang-orang miskin malah lebih parah di Amerika. Di Amerika setiap trotoar udah homeless-nya udah pakai tenda semua. Oh gitu ya? Kan masih. Iya, sekarang saya berapa kali tuh ngeri lihatnya. Lebih sedih gitu ya, bukan ngeri, lebih sedih gitu. Bahkan kesian, jauh lebih kesian. Itu negara maju gitu. Kayak
the best lah Indonesia, kita alhamdulillah dikasih sama Allah jadi warga negara Indonesia gitu kan. Jauh lebih bersyukur di Indonesia kalau orang-orang mikir American mandate. Kalau di Amerika ya enak di Indonesia lah, surga lah. Di Amerika pegang $500 kayak kita pegang 10.000 di dia berarti deg-degan, aduh bisa beli Indomie unggul gitu. Nah justru kalau mau go internasional ya harus pikirin bikin terobosan anak-anak muda sekarang yang bisa kok anak-anak muda sekarang cuman kurang pede aja banyaknya ya. Ya. Kang Andre, ini kan kalau itu untuk anak muda ya. Kalau untuk yang nugas kolot juga kita lah. Maksudnya kadang-kadang kan setiap orang tuh nasibnya beda gitu ya. Masih bisa berharap nggak sih kita untuk misalnya berubah lebih baik? Kira-kira kalau memang misalnya ada harapan itu, kira-kira supaya bisa mewujudkan harapan itu apa ya ininya gitu apa? Kadang-kadang kan kalau udah setua kita tuh kadang kita tuh untuk berubah menjadi lebih baik udah apa ya? Hoream lah ya gitu, udah adat kakurung ku iga gitu, tapi kan sebenarnya masih tetap harus sebenarnya. Gimana Kang Andre? Jangan takut berwirausaha sebetulnya untuk kayak saya mah kan pengusaha harus mempersiapkan pensiun sejak dini kan. Kalau ASN mah kan udah aman ya secara pensiun gitu ya. Kalau kita pengusaha harus nyiapin pensiun sendiri. Ada bikin UMKM atau kerjaan-kerjaan yang tiap bulan ada, walaupun kecil adalah pemasukan yang resikonya kecil. Dan itu setelah kita lihat terjun di lapangan, di masyarakat itu, peluang itu banyak. Ya seperti kayak jualan nasi goreng yang dengan kemasan nasi goreng keju lah. Dulu mahnya di Dago inget Kak, ayah jagong nu make keju, make sambal. Iya. Ayeuna kemana nya? Inya Kak Gusur nggak tahu. Oh di Saparua, amun telepon di Saparua. Iya. Nah, jangan gengsi gitu kan. Kita yang udah tua gitu kan nggak boleh gengsian lah. Nu muda aja nggak boleh. Dan itu selama kita kerjain halal ngapain mesti gengsi. Jualan buah oke misalnya asal halal, apalagi kalau buahnya laku sehari 1 kontainer gitu kan. Nikmat. Iya, memang ada tuh kan artikel kayak misalnya dia tuh nggak keren tapi menghasilkan kayak jualan tikotoknya. Jadi ternyata ada gitu, itu tuh yang apa namanya yang bisa menghasilkan. Tapi kadang-kadang kita tuh kan naon geuleuh gitunya. Geuleuh. Iya sebenarnya. Maka yang geuleuh-geuleuh itu justru mahal. Kayak jualan lele kan saya resep lelenya. Ponakan-ponakan sekarang bisnisnya lele gitu ya. Saya bangga, saya bilang kok keren kamu. Untuk lulusan universitas terkenal, kamu mau jualan lele, bikin balong gitu ya. Nah yang kayak gini-gini yang diperluin sama anak-anak muda. Hilangin rasa gengsi, harus kerja di kantoran gitu ya, di office building bertingkat. Padahal membuka lapangan kerja ya bagus jadi pengusaha, walaupun usaha kecil-kecilan tapi bisa jadi besar. Kayak Ma Ici, tahu kan keripik? Iya, keripik kan. Kan ownernya anak SMA 2, jauh di bawah kita lah. Umurnya masih 30-an gitu ya. Saya salut sama anak muda seperti itu. Dia jualan dari carry, terang-teng di gedung sate, di Dago, keliling. Sampai akhirnya dia punya industri, sampai bisa beli Lamborghini, terus bisa bikin pabrik, apa segala. Nah, di mana ada kemauan, bisa kan? Terus Pak Sugeng Amanda yang punya Amanda Brownies, itu lebih tua dari kita. Kan? Gitu. Itu juga mulainya udah tua tuh, dia mulai tuh umur 45-an lah. 45-an, sekarang kena puluhan lah umurnya. Iya, kalau Neil Sander oke-nya kan gitu cenah. Iya banyak lah yang kita bisa jadi panutan gitu ya. Nah kita 50 tahun bukan berarti tidak bisa produktif, apalagi sekarang kan bisa zaman online ya. Iya. Kita bisnis via online gitu ya. Kayak sekarang tuh packaging ada teman-teman dari Papua, dari Jawa Tengah, mereka jualan keripik tempe. Kayak kemarin teman saya dari Amerika nyari keripik tempe katanya, tapi yang tahan 1,5 tahun katanya kemasannya. Bahkan dia siap untuk investasi seperti mesin untuk nambah produksinya. Nah begitu dilihat pabriknya di Sidoarjo, lantainya masih tanah,
gentengna masih ayam manuk, power, teh kotok tehnya, lagra adonan tempe. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, peluang-peluang itu yang sebetulnya kayak kita udah asam garamnya udah tahu lah ya. Satu harus kebersihan. Kemasan-kemasan itu nggak harus kita pakai modal. Kita jadi bapak angkatnya mereka dengan ya udah dengan modal 50 juta kita tata kebersihan ya, lantainya misalnya di keramikin atau di plester semen, pabriknya dirapiin. Kan home industry itu rata-rata kemasannya, misalnya investasi mesin kemasan itu kan bikin kemasan packaging itu antara 25 sampai 70 juta. Kita siapin mesin kemasan, nah kita yang jual marketnya, kamu misalnya dapat untung, ya udah jadi 4.000 perak, lebihnya buat kita ya. Kan seneng kan, biasa untung 2.000 jadi 4.000, apalagi kalau orang-orang di Jawa mah perasaan bersyukurnya itu lebih besar lah. Iya, betul. Nah, juga yang saya lihat dari orang-orang Jawa, saya salut tuh, mereka feel blessing-nya luar biasa. Ya, saya grateful ya. Iya, grateful-nya tuh, wah dahsyat lah. Nah, kita belajar dari situ, ya lihat orang-orang di bawah dengan hanya sehari bisa ngehasilin cuma 10.000, kita mah 10.000 buat ngerokok oke habis gitu ya, bahkan kurang ya, beli batangan akhirnya nggak cukup gitu 10.000 buat ke WC ya. Buat mandi hungkul di WC. Nah itu yang buat kadang-kadang kita harus sering lihat ke lapangan lah, kayak Oka kan di Mamuju gitu kan, lihat waduh dahsyat ya orang-orang di sana. Saya juga kagum lah orang-orang di Indonesia bagian timur tuh, mereka nggak gampang ngeluh gitu kan. Hidupnya jauh lebih tough dibanding orang-orang yang di Jakarta. Kalau di Jakarta mungkin segala lagu-lagu ya, frustasi gara-gara ibu orang tua gitu kadang-kadang ya. Broken home itu banyak lah. Kalau lihat di daerah kan jarang ada yang broken home. Kecuali mereka lihat media, jadi lihat selebritis, jadi panutannya salah gitu kan. Itu Kang Andre kayaknya tuh bisnis tuh udah jadi DNA-nya itu. Itu yang ini siapa? Orang tua kah atau apa? Ibu saya. Ibu saya kan jadi ibu, jadi ayah kan udah berapa tahun itu. Saya kagum lah, sangat kagum sama ibu saya yang ngajarin saya tidak boleh putus asa, apalagi kita laki-laki. Dia bisa usaha, jatuh bangun tidak pernah cengeng. Saya nggak pernah lihat ibu saya sesusah apapun meneteskan air mata, nggak pernah. Ya, nah di situ yang dia bilang, kenapa katanya, kita mau naik taksi, mau naik mobil pribadi, mau naik bajai, ya kamu di situ harus lihat naik angkot, sama aja rasanya gimana kita rasa bersyukur kita. Masya Allah, ya. Itu makanya saya bilang, wah ya bisa bakti saya sama orang tua tinggal bisa itu kan, dua nana terus ayah gitu ya, santun kan. Jadi harus punya legacy dari ibu saya, warisan yang harus saya jaga juga buat anak-anak saya. Nggak boleh cengeng, nggak boleh putus asa lah. Anak-anak ada yang ikut jejaknya kerja atau gimana? Atau passionnya lain? Anak saya yang nomor 2 lagi mulai belajar, kan rencana insya Allah dia tuh mau kerja di Amerika, Januari besok mau berangkat, tapi sekarang lagi 50-50 gara-gara virus baru. Terus dia ketemu sama teman-teman UMKM gara-gara lihat bapaknya ngurusin UMKM gitu ya. Padahal menteri lain, kerja di birokrasi lain gitu ya. Tapi saya bilang ya senang lihat UMKM tuh belajar bisnis dari start from zero itu ya. Dan produknya bagus-bagus. Saya beberapa kali lihat di Australia, di Amerika, made in Indonesia itu udah ada di mana-mana. Jadi ngapain kita beli barang-barang luar negeri kalau made in Indonesia udah keren gitu. Anak saya yang nomor 3 juga jago bisnisnya, bahkan mungkin dagangnya udah lebih jago lah. Dia dari SD juga udah bisa simpan pinjam tuh udah ada tuh bakatnya. Asal jangan rentenir aja. Disimpan terus dibikin buku tabungan sampai gurunya ikutan. Ditabung, ditaruh di tas sama dia. Saya bilang kamu bikin bank gelap ini bahaya. Jadi customer-nya gurunya, teman-teman sekelas gitu. Saya bilang udah kamu lihat ke bank, tapi bukan berarti kamu harus bikin bank gelap gini. Diarahin lah, alhamdulillah sama saya sama istri saya diarahkan lah. Akhirnya dia sekarang buka usaha online gitu, coba-coba. Anaknya berapa sih? 3? Alhamdulillah 4, 3 perempuan, 1 laki-laki.
Yang paling kecil SMA kelas 2, yang nomor 3 baru mau masuk Unpar. Terima beasiswa di Unpar. Dan yang negeri belum dibuka tuh. Kemarin di Amerika juga daftar, tapi dapat baru yang 50% beasiswanya. Aduh berat lah, mendingan S1 aja dulu beresin di Indonesia, S2-nya baru di Amerika. Masih labil kan ya, umur-umur segitu ke Amerika bisa nggak kuat perempuan mentalnya, jadi gaul, bukan jadi pinter, kayak jadi gaul gitu kan. Saya ngarepin S2 aja lah, biar kuat dulu dia, lebih dewasa dulu. Alhamdulillah ya Pak Lalinter. Dulu tuh kakaknya juga pembalap ya Kang Andre? Ya, sempat balap juga. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, anaknya 3, sorry. Keluarga selebriti lah pokoknya. Panutan. Amin, mudah-mudahan jadi panutan yang baik. Ya, Kang Andre, atur nuhun pisannya sudah meluangkan waktu ini di tengah kesibukannya. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol, mungkin topik lain ya. Saya juga mudah-mudahan ini izin saya share di grup ini ya SMP. Mudah-mudahan ada juga yang mau ngobrol. Karena saya ajak ngobrol tuh kadang-kadang nggak mau. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman. Sebenarnya tadi kayak saya bilang pengen kayak self healing lah. Jadi maksudnya jangan sampai, siapa tahu kan dalam pergaulan kita waktu dulu tuh kadang-kadang kita nginget omongan orang, tapi kita tuh nggak inget omongan kita ke orang lain ya. Siapa tahu omongan kita juga nyakitin gitu. Kita tuh taunya sakit hati aja sama orang gitu. Padahal kita juga pernah nyakitin orang mungkin gitu, walau alam gitu. Jadi pengen sebenarnya kayak self healing lah gitu. Mudah-mudahan tidak ada tidak ada dendam lah kalau sekarang itu kan udah menjadi baik-baik aja. Ya, insya Allah semuanya baik-baik aja. Iya, Kang Andre. Saya stop recording. Ya, saya stop recording ya.